Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan agar senantiasa bisa semangat untuk belajar dan semangat untuk beribadah. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan menyampaikan pembelajaran kedua dari Kemuhammadiyahan kelas 3, yakni tentang makna lambang Aisyah. Sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu Muhammadiyah dan lambangnya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, seperti yang tadi sudah Mister sampaikan, kita akan belajar tentang makna lambang Aisyah. Yang pertama, sebelum kita masuk ke lambang Aisyah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu Aisyah. Aisyah adalah sebuah organisasi yang di bawah naungan Muhammadiyah, atau kita bisa menyebutnya organisasi otonom khusus, ya. Didirikan oleh Siti Walidah, yakni istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aisyah didirikan di Kauman. Nah, di sini Siti Walidah atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir di Kauman tanggal 3 Januari 1872. Nama ayahnya adalah Kiai Fadil yang merupakan seorang ulama di daerah Kauman, umumnya di Yogyakarta. Dan ibunya bernama Nyai Mas. Kemudian Siti Walidah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada usia 17 tahun. Aisyah pada awalnya merupakan kelompok pengajian yang bernama Sopo Tresno. Nah, jadi sebelum bernama Aisyah, organisasi ini bernama Sopo Tresno yang dari cikal bakalnya adalah kelompok ibu-ibu pengajian. Kemudian Aisyah pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau tepatnya tanggal 19 Mei 1917 Masehi berganti nama menjadi Aisyah. Nama ini diganti karena mendapat usulan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mokhtar, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Kiai Haji Fahrudin. Nah, sekarang kita mengenal dulu tujuan dari Aisyah. Setelah kita tadi tahu Aisyah itu berdiri kapan, yang mendirikan siapa, kemudian didirikan di mana. Nah, sekarang adalah tujuan dari Aisyah itu sendiri. Tujuan yang pertama adalah menanamkan, memperdalam, dan memperluas pemahaman keyakinan, terutama ini adalah yang berhubungan dengan agama Islam, karena organisasi Aisyah ini adalah organisasi dakwah perempuan di Muhammadiyah yang berlandaskan agama Islam. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan pengamalan agama Islam dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi orang Islam itu harus mengamalkan agama Islam dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, ya, kemudian aspek yang lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Kita tahu bahwa dulu pada zaman penjajahan itu yang namanya kaum perempuan itu merupakan kaum yang ditindas oleh para penjajah. Ya, banyak perempuan yang disiksa, ya, kemudian banyak perempuan yang tidak memperoleh pendidikan karena perempuan dianggap rendah. Nah, maka dari itu Aisyah bertujuan agar harkat dan martabat perempuan itu dijunjung tinggi, ya. Kemudian yang keempat,
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian. Nah, karena pada awalnya Aisyah itu cikal bakalnya adalah kelompok ibu-ibu pengajian, maka organisasi Aisyah bertujuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pengkajian semua sumber ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke lambang Aisyah. Lambang Aisyah, ya, seperti lambang Muhammadiyah, memiliki background yang sama, yakni dasar lambangnya berwarna hijau, seperti yang dapat anak-anak lihat di layar, ya, berwarna hijau. Kemudian sama dengan Muhammadiyah, lambangnya dengan bentuk matahari dengan sinar 12 yang berwarna putih. Kemudian di dalam lambang terdapat tulisan syahadatain yang melingkar di tengah dan di tengah atas dan di tengah bawah. Ya. Apa itu syahadatain? Masih ingat kan? Ya, yakni 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di tengah lambang terdapat tulisan Aisyah dengan tulisan bahasa Arab, ya, berada di tengah. Terus bagaimana dengan makna dari masing-masing susunan dari lambang ini? Ya, kita lihat. Yang pertama, makna dari warna dasar seperti lambang Muhammadiyah, yakni warna hijau berartikan atau memiliki arti kedamaian dan kesejahteraan. Kemudian matahari, ya, selalu menerangi lapisan masyarakat. Ya, jadi makna matahari itu diartikan menerangi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian sinar 12 yang menjadi lambang dari Aisyah ini memiliki arti tekad dan semangat Aisyah. Kemudian warna sinar yang putih menandakan kesucian hidup. Seperti lambang Muhammadiyah kemarin, putih juga berarti kesucian. Selanjutnya, tulisan syahadatain yang melingkar, ya, memiliki arti bahwa Aisyah merupakan organisasi yang berlandaskan agama Islam. Dan tulisan Aisyah di tengah bertuliskan huruf Arab memiliki arti bahwa Aisyah bercita-cita agar bisa menjadi penerus istri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apa saja amal usaha yang dimiliki oleh Aisyah? Ya, seperti Muhammadiyah, Aisyah juga mempunyai beberapa amal usaha. Ada banyak sekali amal usaha di seluruh Indonesia. Namun di sini Mister menyebutkan jenis-jenisnya. Yang pertama, amal usaha yang dimiliki oleh Aisyah berupa Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal. Ada yang tahu Taman Kanak-kanak apa? Nah, Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan non formal, ya, yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Ya. Kemudian yang kedua adalah sekolah dasar. Ya, sekolah dasar yang dimiliki Aisyah juga sama dengan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, namun jumlahnya lebih banyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Contohnya untuk sekolah dasar ini di Yogyakarta ada di Bantul, ya, sekolah dasar unggulan Aisyah. Kemudian sekolah tinggi dan universitas. Sekolah tinggi dan universitas ini merupakan amal usaha Aisyah di bidang pendidikan tinggi, ya. Jadi setelah lulus dari SMA kemudian melanjutkan perguruan tinggi, nah itu Aisyah juga mempunyai sekolah tinggi maupun universitas. Contoh untuk yang di Yogyakarta adalah Universitas Aisyah Yogyakarta. Selanjutnya Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKIA. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah berupa klinik kesehatan mirip dengan PKU. Kalau di Aisyah namanya biasanya kalau untuk klinik Pratama Aisyah.
Kemudian Aisyah juga memiliki panti asuhan. Panti asuhan merupakan amal usaha Aisyah di bidang sosial untuk menolong anak-anak yang yatim, piatu, maupun duafa. Ada banyak panti asuhan Aisyah di Yogyakarta ini. Contohnya adalah panti asuhan Aisyah Serangan di Yogyakarta. Kemudian Aisyah juga memiliki musola khusus untuk perempuan. Dan yang terakhir, Aisyah mempunyai bimbingan dan penyuluhan kepada kaum perempuan. Nah, salah satunya adalah gerakan Nasyiatul Aisyah atau gerakan perempuan muda ya, yang juga merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Nah, sekian untuk materi pembelajaran dari kemuhammadiyahan kelas 3 ini. Semoga dapat bermanfaat materi yang Mister sampaikan. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.